Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Kau Erwin yang diceritakan opungmu kepadaku, tanya makhluk aneh itu. Iya Datuk, jawab Erwin, karena begitulah opungnya tadi memanggil mayat itu. Panggil aku Inya, katanya. Betul Inya, sayalah Erwin. Aku telah mengetahui kisahmu sejak kau menginjakkan kaki di Jawa ini. Memang begitu nasib kita yang menyimpang dari manusia biasa. Jangan mengeluh karena itu. Semua itu bukan kehendakmu. Katakanlah semacam nasib yang sudah mestinya begitu. Tidak usah pula kau cari-cari apa sebab-musababnya. Setelah itu, ia diam untuk kemudian berbincang dengan Raja Tigor tentang masa lalu, dan manusia harimau serta mayat bernyawa itu kadang-kadang tertawa mengingat masa lampau mereka. Aku dulu memang dianugerahi Tuhan kebolehan ala kadarnya untuk menolong sesama manusia. Kau juga mampu bukan? Kau pernah mengobati anak Ki Hitam, musuhmu itu. Heran ya manusia, dibuat baik pun mau menjahati, kata manusia mayat itu sambil menggeleng-geleng. Erwin, tak lama lagi kau akan berhadapan dengan Ki Ampuh. Dia akan lain daripada Ki Ampuh yang sudah kau kenal. Kini pun dia sudah sering berulang ke rumahmu. Aku akan coba membantumu, sekedar dengan apa yang ada padaku, kata Datuk Nan Kunyang. Tak disangsikan lagi bahwa nama Datuk Nan Kunyang itu membuktikan suatu keajaiban lain yang ada di atas dunia. Ia sudah bertahun-tahun dikubur karena dia sudah mati, tetapi dia benar-benar bisa keluar dari kuburannya, bicara bagikan manusia biasa dan dengan insan-insan yang masih hidup. Walaupun kedua makhluk yang mengunjungi dia di malam buta itu juga bukan manusia yang wajar. Yang seorang Raja Tigor, seorang yang sudah lama mati tetapi menjelma kembali dalam bentuk setengah harimau, setengah manusia. Yang lainnya, cucu kontannya yang bernama Erwin, adalah manusia yang belum mati tetapi sewaktu-waktu menjadi setengah harimau. Kau tidak jijik menjabat tanganku Erwin? Tanya Datuk Nan Kunyang. Tidak Inya, aku bahagia bisa berhadapan dengan Inya. Tapi kau takut ya? Tanya mayat bernyawa itu. Tidak, kau bohong, tetapi bukan kebohongan yang jahat. Kalau kau tidak takut, mengapa tanganmu ini gemetar? Erwin malu, dipandangnya opungnya tertawa-tawa kecil. Lalu katanya, gugup Inya. Karena, tetapi Datuk Nan Kunyang memotong perkataan Erwin. Katanya, karena belum pernah bersalaman atau berhadapan dengan bangkai yang bisa keluar dari kuburnya. Erwin tidak bisa membantah karena memanglah begitu keadaannya. Sudah kukatakan tadi, Ki Ampuh akan mendatangimu, istrimu, dan anakmu. Dia mau membuat penyelesaian dari hutang piutang di antara kalian yang dianggapnya belum selesai, kata mayat itu. Sudah kukatakan kepadanya, sela Raja Tigor, dia sekarang menuntut tambahan kepandaian di hutan Banten. Ya, pada perempuan yang tidak bisa tua itu, tukas Datuk Nan Kunyang. Lupa bahwa dia sendiri entah hantu, entah jin, atau pula semacam bah penasaran. Kau akan jatuh cinta padanya Erwin, kata Raja Tigor. Tidak, aku tidak akan mencintai iblis. Aku punya istri yang sangat kusayang, yang telah memberi kami seorang keturunan. Kau tidak percaya pada opungmu ya, kata Datuk Nan Kunyang. Percaya, tetapi saya tidak akan jatuh cinta, sahut Erwin.
Itu namanya tidak percaya, kata mayat itu. Aku mau menguatkan peringatan opungmu. Kau akan jatuh hati pada perempuan itu, dan kau akan mengikuti apapun yang dikatakannya, termasuk membunuh istri dan anakmu sendiri. Dia mempunyai daya perintah yang luar biasa dengan kekuatan matanya. Kalau begitu, akan kubutakan matanya manakala dia datang. Dia tidak akan datang, tetapi akan memerintahmu mengunjungi dia, kata Datuk Nan Kunyang. Kakeknya tidak mengatakan begitu. Oleh karenanya, Erwin memandang opungnya. Raja Tigor mengerti bahwa cucunya bertanya, maka dia berkata, dalam hal ini, Inyakmu lebih tahu. Dia selalu mengembara, mungkin juga di Banten. Betul, kata opungmu. Aku sejak masih hidup pun suka mengembara. Sampai kini, setelah aku mati bagi masyarakat, tetapi tidak mati untuk diriku sendiri. Dan untuk kalian yang berhadapan dengan aku, mengetahui seluruh kemampuannya. Dia tidak pernah tahu bahwa antara aku dengan opungmu ada hubungan persahabatan. Oleh karenanya, dia tidak bertanya mengenai kalian. Dalam beberapa hal, dia baik, kata Datuk Nan Kunyang. Setelah diam seketika, barulah dia meneruskan. Pemuda-pemuda yang diambilnya dari kota atau diantar murid-muridnya ke sana, semuanya jatuh hati padanya. Dan pada mulanya, mereka merasa senang bisa berdampingan dengan wanita secantik itu. Tetapi lambat laun mereka mengenal dia yang sebenarnya. Perempuan ini mempunyai kelainan besar dalam selera, dan pemuda-pemuda yang jatuh ke tangannya harus dapat memenuhi selera itu. Sudah pasti satu atau dua orang tidak akan sanggup. Oleh sebab itu, dia gunakan beberapa pemuda. Datuk Nan Kunyang lalu menceritakan bahwa ada manusia yang sampai mati ketakutan karena kelainan selera Mbah Penasaran itu. Ilmu apa saja yang dituntutnya dari Mbah Penasaran? Tanya Raja Tigor. Aku tidak bisa mengetahui, tetapi tentu kepandaian-kepandaian yang dianggap Ki Ampuh akan dapat mengalahkan Erwin. Akan kuselidiki, jawab Datuk Nan Kunyang. Raja Tigor mengucapkan terima kasih karena dia takut cucunya sampai terkalahkan. Nah, sekarang maksud kedatanganmu Erwin. Mari kulihat telapak tanganmu itu, kata Datuk Nan Kunyang. Ia memeriksa telapak yang diulurkan Erwin. Tampakkah guratan-guratannya? Tanya Erwin. Aku bukan manusia seperti kau, entah apa namanya diriku ini. Sementara orang tentu mengatakan aku hantu kuburan atau setan gentayangan. Dalam gelap bagaimanapun aku sanggup melihat segala-galanya. Dia lalu menggeleng-geleng. Katanya, kau punya hati yang amat baik. Tetapi kebaikan itu pada suatu hari akan membuat kau tertipu. Dari mana kau sukar untuk dapat bangkit kembali. Tentang pertarungan-pertarungan, semua tersurat di sini. Ada musuh-musuh sangat gaib yang sedang mengintai dirimu. Datuk Nan Kunyang mengajarkan beberapa ilmu pengobatan kepada Erwin.